Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhirnya manga One Piece chapter terbaru telah beredar. Dan kali ini hal yang akan kita bicarakan adalah mengenai One Piece chapter 1028. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1028 berjudul Brachio Snake. Chapter dimulai di ruang tamu Kastil Onigashima. Kita melihat bahwa anggota CP0 telah menerima telepon melalui Denden Mushi dari orang tertentu. CP0 melaporkan kemunculan naga terbaru yang mungkin itu berkaitan dengan buah setan yang diciptakan oleh Vegapunk. CP0 berkata, Luffy topi jerami bersama naga itu, jadi tidak diragukan lagi bahwa naga baru itu adalah musuh Kaido. Dan kemudian karakter misterius itu menjawab, sudahlah, kedua belah pihak adalah bajak laut. Yang mana hal ini membuat CP0 kesal dan bertanya kenapa dirinya menelpon. Karakter misterius pun menjawab, kami mendapatkan perintah baru dari atasan. Dalam kasus yang Kaido tidak mungkin kalah dalam perang ini, pemerintah akan masuk dan akan mengubah Wano Kuni menjadi negara di bawah kendali langsung pemerintah dunia. Beberapa kapal sedang menuju Wano Kuni. Dan seberapa besar kemungkinan Kaido akan kalah? Seperti yang dikatakan karakter misterius ini, kita melihat beberapa kapal berada di laut di dekat Wano Kuni. Dan mereka tidak terlihat seperti kapal marinir. Mungkin mereka semua adalah kapal yang dikirim oleh pemerintah dunia. Kemudian kita melihat papan CP0. Situasi telah berubah dari 30.000 anggota di pihak Kaido versus 5.400 anggota di pihak samurai hingga menjadi 12.000 anggota di pihak Kaido dan melawan 8.000 anggota di pihak samurai. Kemudian CP0 itu berkata lagi, pertarungan ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih menarik dari yang kuduga. Tapi aku masih tidak bisa membayangkan Kaido akan kalah. Lalu karakter misterius itu berkata, bagus, saya akan menunggu laporan selanjutnya. Ada pesan lain juga. Dan akhirnya terungkap siapa orang misterius yang di seberang telepon ini. Dia adalah Rob Lucci, di kamar dengan Kaku dan Stussy. Ya, Lucci berkata, anggota kru bajak laut topi jerami, Nico Robin, dia harus ditangkap. Tidak peduli apa hasil pertempurannya, keberadaan wanita itu akan menjadi kunci bagi para bajak laut. Saat Lucci mengatakan ini, kita melihat bahwa Robin sudah bangun dan bertarung bersama Brook saat mereka berlari melawan Kastil Onigashima. Lalu panel berpindah ke bawah pulau Onigashima. Kita diberi keterangan bahwa Onigashima baru akan sampai ke Wano Kuni dalam waktu sekitar 5 menit. Momonosuke yang sekarang sendirian itu terus mencoba membuat awan api yang besar, tetapi dia hanya mampu membuat awan api yang kecil. Dirinya terlihat sangat gugup dan putus asa. Sedangkan di sisi lain, Yamato sedang berada dalam bentuk hybridnya. Ia akan mengurusi bomnya, sehingga ketika Momonosuke gagal, itu akan mengurangi ledakannya. Lalu panel berpindah pada lantai pertunjukan Onigashima. Di sini kita diperlihatkan Queen yang sedang dalam mode hybridnya masih bertarung melawan Sanji. Queen menyerang Sanji dengan teknik terbaru bernama Bright Pen, sebuah serangan yang menggunakan cakar dan pedang secara bersamaan. Di sisi lain, Sanji menangkis dan menghindar sebaik mungkin. Dan sebetulnya Queen agak jengkel dan marah. Ia menyuruh Sanji untuk mengeluarkan baju perang dari Germa Double Six. Queen berkata lagi, aku melihatnya saat kau bertarung melawan King. Baju perang itu membuatmu menghilang. Apakah itu adalah kekuatan ilmiah dari Jaji? Dan Sanji bangkit tanpa memperhatikan Queen. Dia masih berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Sanji berkata, berhentilah membicarakan keluarga orang lain tanpa mengetahui situasi pribadi mereka. Aku bahkan tidak menganggap Germa sebagai keluargaku. Aku tidak akan memakai baju itu, apalagi jika itu yang kamu mau. Queen mulai merasakan lelah dan menembakkan serangan kopi hitam miliknya. Sanji melompat dan menghindarinya. Kemudian menyerang Queen dengan teknik Double Jumbo miliknya yang membakar perut Queen dan membuatnya terbang. Queen berdiri dan berubah menjadi bentuk binatangnya. Sanji bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk merusak Queen karena dinosaurus sangat tangguh. Queen berkata,
Itu tenangan yang bagus. Baiklah, izinkan aku menunjukkan kepada kamu kekuatan sebenarnya dari dinosaurus tanpa modifikasi. Lihatlah kekuatan makhluk yang dulu menguasai dunia 100 juta tahun yang lalu. Kekuatan para raja. Queen kemudian meregangkan tubuh, ekor, dan lehernya. Kemudian dia menabrak dinding dengan ekornya. Leher dan ekor Queen keluar dari tubuhnya, meninggalkan kaki dan tubuhnya di belakang. Semua orang yang hadir di lantai pertunjukan seperti Izo, Marco, Kawamatsu, Chopper, Hyo, dan Yakuza, mereka semua terkejut. Mereka memasang wajah Enel ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Queen ini. Haha, ini cukup lucu. Queen menangkis Sanji dan mencekiknya dengan tubuhnya seperti ular raksasa. Dan Sanji berteriak kesakitan. Sedangkan para samurai yang melihat tidak tahu harus berbuat apa untuk membantunya. Queen berkata, bahkan mereka yang mampu menguasai Busho Shokuhaki bisa hancur tulang dan organnya karena serangan ini. Cepat tunjukkan kekuatan dari Germa. Ya, singkat cerita, Queen melakukan beberapa serangan seperti mengeluarkan rudal. Sanji juga mengalami kerusakan tulang. Tulang-tulang milik Sanji mulai patah. Hal ini dilakukan Queen dengan tujuan agar Sanji tidak bisa bergerak. Namun, ketika Sanji sudah mulai tergeletak dan terlihat tidak bergerak, tiba-tiba Sanji mulai bangkit lagi. Kaki kirinya patah di beberapa bagian dan punggungnya juga terpengaruh. Dirinya berjalan layaknya seorang zombie. Ya, semua orang cukup terkejut melihat kondisi tubuh Sanji ini. Beberapa orang menganggap Sanji seperti zombie. Kemudian Queen memukul leher Sanji dan sebagian wajahnya dengan pedangnya. Tetapi pedangnya ini pecah berkeping-keping saat bersentuhan dengan tubuh Sanji. Chapter ini berakhir dengan Sanji yang berkata dirinya menolak untuk menjadi sama seperti saudaranya. One Piece chapter 1028 berakhir sampai di sini. Dan minggu depan libur. Ho! Akhirnya ada waktu libur. Karena kami sudah ada banyak stok video yang harus kami upload. Seperti yang Nakama ketahui, video kami soal Sanji yang diupload kemarin, tepatnya pada hari Kamis itu, sudah kami buat dari chapter berapa ya? Ya, mungkin sekitar 1-2 minggu yang lalu. Belum lagi soal kaitan apakah King adalah Sandia atau bukan juga sudah kami buat videonya. Ada beberapa video yang sudah kami buat. Ya, setidaknya naskahnya sudah kami buat. Video-video tersebut hanya tinggal menunggu antrian untuk diupload. Ya, akhirnya kita mendapatkan momen di mana CP0 akan bergerak. Ya, sudah jelas mereka akan menjadi salah satu organisasi yang akan nyampah di perang ini. Tentunya dengan sumber daya yang megah di Wano Kuni ini, siapapun akan tergiur untuk memilikinya. Dan tujuan CP0 lagi-lagi soal Nico Robin. Ya, sekarang kita tahu mengapa anggota kru topi jerami yang tersisa mendapatkan jatah pertempuran yang didahulukan pada arc ini. Karena mungkin mereka akan bertugas untuk melindungi Nico Robin. Tapi kami tidak berpikir bahwa itu akan menjadi poin utama. Maksud kami, sisa kru topi jerami sudah mendapatkan jatah yang cukup terkesan dengan melawan para Tobiropo. Sepertinya orang yang akan menonjol dalam melindungi Nico Robin adalah God Usopp dan Brook. Usopp, ia akan begitu menonjol di hadapan pemerintah dunia, sehingga nanti meski dirinya tidak mendapatkan jatah untuk mengalahkan anggota Tobiropo, ia tetap akan mendapatkan nilai plus dalam penambahan bounty. Belum lagi arc Wano Kuni ini agak menyerempet seperti arc Enies Lobby. Dan di Enies Lobby, Usopp tidak mendapatkan jatah untuk mengalahkan CP9. Sama seperti di arc Wano Kuni, Usopp ikut-ikutan melawan salah satu petinggi organisasi musuh. Seperti di Enies Lobby, Usopp harus menjadi tangan untuk Zoro ketika melawan Kaku. Sedangkan di Wano Kuni, Usopp harus ikut-ikutan dalam proses kejar-kejaran melawan Pejuan serta ulti. Justru, momen yang membuat Usopp menonjol dan mendapatkan bounty bukanlah ketika melawan CP9, tetapi ketika dirinya membakar bendera pemerintah dunia. Ya, mungkin ini akan menjadi momen yang sama pada arc Wano Kuni. Akan ada aksi dari Usopp dalam melawan pemerintah dunia yang akan mengejutkan kita semua. Namun jika pemerintah dunia mengerahkan pasukan terbaik mereka, sepertinya Usopp seorang tidak akan cukup. Selanjutnya mungkin ada nakama yang memikirkan pertanyaan yang sama seperti kami, yakni jika memang Wano Kuni bisa bebas dan Wano Kuni ingin terhubung dengan dunia luar, kira-kira bagaimana caranya Wano Kuni melindungi wilayahnya sendiri?
Kami kepikiran, bisa saja Yamato mengurungkan niatnya untuk mengarungi lautan demi melindungi Wano Kuni. Mungkin Yamato akan menebus dosa ayahnya yang menjajah negeri Wano Kuni selama 20 tahun dengan cara menjadi pelindung negeri Wano Kuni ini. Tapi, hal itu rasanya aneh jika Yamato sampai repot-repot untuk meninggalkan mimpinya yang sudah ia tunggu-tunggu sejak lama. Dan dengan kekalahan dari bajak laut Kaido, kami pikir Wano Kuni akan memiliki pasukan yang sangat kuat. Wano Kuni akan memiliki para Akazaya yang tersisa, memiliki naga bernama Momonosuke, memiliki pasukan Smile yang dipimpin oleh Otama, belum lagi dengan warga suku Ming. Kami yakin orang-orang Wano Kuni tidak akan membiarkan penjajahan terjadi untuk kedua kalinya. Maksudnya Akazaya tidak akan membiarkan orang lain untuk berkuasa lagi di tanah tercinta mereka. Belum lagi dengan pasukan revolusi yang bisa saja akan bekerja sama untuk membantu Wano Kuni dalam melindungi diri dari cengkeraman pemerintah dunia. Ya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi seputar perang Wano Kuni ini. Mungkin itu saja video untuk hari ini. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.